Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Panitia PKDP UIN Mataram tahun 2025. Saya akan mempresentasikan atau saya akan menyampaikan terkait dengan video perangkat pembelajaran dari mata kuliah pengantar ilmu hukum yang saya ajarkan. Perkenalkan, nama saya Ghazali Rahman, MH dari IAIN Ambon. Selanjutnya, saya adalah dosen pengajar pengantar ilmu hukum di Fakultas Syariah IAIN Ambon yang sekarang sudah bertransformasi dan menjadi UIN AM Sangaji Ambon. Yang pertama-tama ada yang kita kenal dengan nama Standar Pembelajaran Nasional. Jadi standar pembelajaran nasional adalah Peraturan Menteri Dikbud nomor 3 tahun 2020 yang merupakan menjadi payung hukum dalam proses pembelajaran atau dalam proses belajar mengajar di kampus. Itu yang kemudian tertuang dalam bab 1 pasal 2. Selanjutnya dalam perancangan RPS yang paling terpenting adalah kita melihat dan mengetahui apa yang kemudian menjadi mata kuliah yang kita ajarkan. Dari RPS itu kemudian kita membuat rancangan untuk persiapan apa yang akan kita ajarkan di kelas nanti. Setelah itu kita membuat RPS, lalu setelah dalam RPS itu ada yang namanya lembar pengesahan. Di lembar pengesahan itu ada nama mata kuliah, lalu ada kode, lalu ada bobot SKS, ada semester, dan itu ditandatangani oleh pengajar, ketua prodi, lalu ada yang namanya validator atau yang memvalidasi mata kuliah tersebut. Kemudian kita masuk pada rancangan pembelajaran semester RPS, ada visi fakultas, lalu ada visi program studi. Ada juga kode mata kuliah, kalau di prodi saya di hukum keluarga, kode dari pengantar ilmu hukum adalah SIA 2206. Lalu kemudian ada rumpun mata kuliah, ada bobot, ada semester. Yang itu kemudian ditandatangani oleh dosen pengembang RPS, lalu ada koordinator rumpun mata kuliah dan Kaprodi. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran atau disebut CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama adalah sikap dan tata nilai. Itu yang kemudian dirumuskan menjadi hal yang penting. Setelah itu ada pengetahuan umum atau ada CPP, lalu ada keterampilan CPK. Dari hal tersebut lalu kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Biasanya CPMK itu ada beberapa CPMK yang disiapkan. Setelah itu ada kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK. Sub CPMK ini kemudian dijelaskan dari CPMK tadi. Penjelasan dari CPMK tadi. Dari sub CPMK atau kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran, maka kemudian ada yang namanya korelasi CPMK terhadap sub CPMK tersebut. Jadi ada korelasi antara satu sub materi dengan materi yang berikutnya. Selanjutnya ada yang namanya deskripsi singkat mata kuliah. Dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ini merupakan mata kuliah yang wajib di Fakultas Syariah yang berimplikasi tiap prodi wajib memasukkan mata kuliah ini. Harapannya setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mempunyai fondasi atau basic yang kuat tentang ilmu hukum. Hal ini didasari mata kuliah pengantar ilmu hukum memberikan pemahaman yang dasar terkait hukum dan segala privatnya, serta hal-hal yang mempengaruhi perkembangan ilmu hukum. Jadi pelaksanaan kuliah penggunaan pendekatan eksplositari dalam bentuk penjelasan materi, menyimak dialog, tanya jawab, dan pendekatan inquiry yang
yaitu penyelesaian tugas latihan, diskusi, evaluasi, pemahaman mahasiswa terkait materi yang diberikan melalui tugas individu atau kelompok, lalu kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian ada bahan kajian, materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran ada pokok-pokok pembahasan dari mata kuliah pengantar ilmu hukum yang kemudian nanti akan diajarkan. Lalu yang terakhir itu ada referensi. Referensi ada referensi utama. Referensi utama itu ada Sudikno Martokusumo, ada Sasipto Harjo, ada Zainal. Lalu kemudian ada mata kuliah pendukung, itu adalah ilmu hukum. Jadi ada 2 mata kuliah yang bisa didapatkan dalam satu semester itu, semester awal. Jadi dia bisa muncul di semester awal atau kemudian semester kedua. Jadi ada ilmu hukum, ada pengantar ilmu hukumnya. Ilmu hukum ini juga adalah mata kuliah pendukung dari kemudian mata kuliah pengantar ilmu hukum tersebut. Lalu kemudian di minggu ke-1 dan 2 itu ada sub-sub CPMK. Dari sub-sub CPMK sebagai kemampuan akhir yang diharapkan itu ada namanya penilaian. Penilaian itu terdiri ada indikator, ada kriteria dan bentuk. Lalu ada bentuk pembelajaran, metode pembelajaran penguasaan atau estimasi waktu yang terdiri dari tatap muka, luring ataukah daring, itu yang dilakukan oleh proses mengajar. Lalu kemudian ada bahan kajian atau materi pembelajaran. Jadi materi-materi pembelajaran dan kemudian ada bobot penilaian yang kemudian itu harus diberikan. Lalu dari sub CPMK tersebut kita akan lanjut kepada metode pembelajaran dan bentuk kegiatan. Setelah itu ada rencana evaluasi pembelajaran yang harus dilakukan. Jadi rencana pembelajaran, lalu kemudian ada penilaian. Yang pertama adalah kontrak kuliah. Jadi ini masuk pada lampiran. Jadi ada CPMK, setelah itu ada lampiran dari kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini ada manfaat mata kuliah, ada deskripsi perkuliahan, lalu ada kemampuan akhir pertemuan sub CPMK, lalu ada organisasi materi, lalu ada strategi perkuliahan, ada materi atau bacaan perkuliahan. Setelah itu ada tugas. Jadi tugas ini hal yang terpenting. Ada tabel 1 itu daftar tugas mahasiswa. Jadi daftar tugas mahasiswa itu yang pertama tugasnya apa? Tugas penyusunan makalah atau laporan praktikum. Ada tujuan, ada waktu. Jadi itu lamanya berapa lama diberikan, mulai pertemuan kedua sampai pada pertemuan keberapa. Lalu kemudian ada yang namanya tugas presentasi. Lalu ada yang namanya tugas proyek video pembelajaran. Lalu ada juga yang namanya kuis. Ada UTS dan ada UAS. Jadi ada beberapa kuis tergantung daripada penugasan yang diberikan. Lalu ada kriteria penilaian yang harus digunakan atau yang harus dipakai. Jadi dari penilaian itu ada jenis penilaian, ada teknik instrumen yang dipakai, ada bobot, lalu ada kemudian penjelasan atau keterangan. Lalu kemudian dari penjelasan tersebut kita akan lihat lampiran tadi, lampiran 1, sekarang lampiran 2 ada rencana tugas, rancangan tugas mahasiswa. Umpamanya penyusunan makalah dari mata kuliah pengantar ilmu hukum, ada judul tugas, apa yang ingin ditugaskan, ada capaian pembelajaran mata kuliah, ada deskripsi tugas, lalu ada ketentuan penulisan, lalu ada kriteria penilaian. Jadi aspek penilaian, ada deskripsi, ada skor yang kemudian akan diberikan. Lalu kemudian tugas proyek mahasiswa. Tugas proyek mahasiswa dari pengantar ilmu hukum mata kuliah ini dari minggu ketiga kemudian ada namanya bentuk tugas, judul tugas, capaian pembelajaran mata kuliah dan deskripsi tugas. Lalu ada metode pengerjaan tugas. Lalu ada bentuk dan format luaran yang ingin dicapai apa? Umpamanya laporan tugas, lalu video demonstrasi. Lalu ada indikator atau kriteria dan bobot penilaian yang kemudian itu harus dibuat. Lalu kemudian berikutnya adalah kuis, tugas yang berupa kuis. Kuis ini ada beberapa tujuan tugas, uraian tugas, objek tugas, lalu batasan pengerjaan tugas itu kapan, metodenya atau cara, lalu deskripsi
luaran tugas, lalu kriteria penilaian. Kemudian ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester ada tugas. Dari ujian tengah semester ada tujuan tugas, uraian tugas, objek tugas, lalu kemudian sampai pada kriteria penilaian. Itu semua digunakan. Lalu ada tugas proyek mahasiswa. Tugas proyek mahasiswa dari mata kuliah pengantar ilmu hukum itu juga sama. Ada deskripsi tugas, ada metode pengerjaan tugas, lalu bentuk dan format luaran, penilaian video pembelajaran mahasiswa. Lalu kemudian ada ujian akhir semester, tugas ujian akhir semester. Lalu kemudian sama dengan apa yang kemudian tadi disampaikan. Lalu ada topik penemuan hukum, umpamanya terkait dengan penyusunan makalah, tugas penyusunan makalah. Jadi ada perintah tugas yang harus dilakukan terkait dengan pembuatan makalah. Lalu ada rubrik penilaian. Setelah ada rubrik penilaian yang itu dalam bentuk kolom, ada aspek penilaian, ada skor, lalu kemudian ada relevansinya, ada analisisnya, lalu ada kreativitasnya, ada penggunaan referensinya, lalu ada bahasa dan tata tulis, lalu kepatuhan pada aturan tugas, lalu ada partisipasi. Lalu kemudian ada form penilaian tugas mahasiswa, lalu ada penentuan nilai tugas juga. Itu ada rumus yang kemudian ditentukan, yang kemudian itu dipakai. Lalu instrumen validasi, ada instrumen validasi yang harus kemudian digunakan, yaitu kriteria validasi menurut Boris 1994. Itu ada lembar validasi dari instrumen. Jadi ada lembar validasi instrumen 1, instrumen 2 sesuai dengan tugas yang diberikan. Lalu ada proyek video, umpamanya dalam itu perintah tugas. Lalu ada rubrik juga penilaian dari video itu. Lalu kemudian ada form penilaian tugas mahasiswa juga, ada formnya yang harus disiapkan. Lalu ada penentuan nilai tugas. Mungkin seperti itu. Lalu ada lembar validasi instrumen yang juga itu harus ditandatangani oleh tim validator. Ya, tim validator itu yang tadi disampaikan harus 2 orang dokter. Di sini ada Dr. Eka dan Dr. Tolha dan Dr. Eka Dahlan Uar yang kami pakai di fakultas. Ada tabel validasi itu juga, lalu ada kisi-kisi soal dari kuis. Kisi-kisi soal dari kuis mata kuliah pengantar ilmu hukum. Lalu ada capaian pembelajaran. Ada capaian pembelajaran yang harus kemudian itu disiapkan. Lalu ada naskah soal. Ada naskah soal yang harus dibuat. Setelah ada naskah soal itu dia berupa ada pilihan ganda dan ada uraian singkat. Itu yang kemudian itu dibuat. Jadi ada pilihan ganda dan ada uraian singkat. Lalu harus juga disiapkan kunci jawaban atau rubrik. Jadi soal pilihan ganda 1 sampai umpamanya 7 itu harus disiapkan jawabannya. Lalu kemudian kunci jawaban dari uraian singkat juga itu harus disiapkan. Lalu kemudian untuk rubrik penilaian itu menggunakan tetap juga rumus. Jadi ada rumus menentukan nilai dari hal tersebut. Ada validasi instrumen juga yang digunakan. Umpamanya seperti tabulasi silang 2x5, rumus Gregory, itu yang dipakai. Lalu lembar validasi soal kuis ada aspek, ada aspek dan ada skala penilaian. Jadi dia menjadi validasi soal. Jadi lembar validasi soal. Setelah lembar validasi soal, kuis juga, lembar validasi kuis. Lalu ada analisis validitas pakar soal ujian akhir semester dengan metode Gregory. Itu yang kemudian
harus disiapkan. Lalu ada kisi-kisi soal UTS, ujian tengah semester. Kisi-kisi ini ada kompetensi dasar sub-CPMK, ada materi pokok, ada indikator soal, ada level kognitif atau bentuk soalnya seperti apa pilihan ganda ataukah isian singkat atau uraian. Nah, itu. Lalu kemudian ada naskah soal ujian tengah semester. Naskah soal ini ada petunjuk yang harus dibuat terkait dengan pengisian. Lalu ada isian singkat. Lalu ada uraian. Lalu kemudian harus ada kunci jawaban. Kunci jawaban, lalu kemudian untuk menentukan nilai juga harus ada rumusan untuk menentukan nilai. Nah, lalu setelah itu ada validasi instrumen. Lembar validasi dari soal ujian tengah semester tadi itu harus ada skornya. Lalu kemudian harus ada juga lembar validasi soal ujian akhir semester. Harus ada skala penilaiannya, aspeknya apa. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada analisis validitas kepakaran terkait dengan soal ujian akhir semester, sama dengan UTS tadi. Validasi yang harus digunakan. Nah, ini ada ujian akhir semester juga, kisi-kisi soal dari ujian akhir semester yang terdiri dari konseptual dasar, kompetensi dasar atau sub CPMK, materi pokok, indikator soal, level kognitif, dan bentuk soal. Nah, lalu ada naskah soal ujian akhir semester. Setelah itu yang dia berupa petunjuk, ada berdoalah, uraian, HP harus dimatikan. Nah, itu. Lalu pilihan gandanya, lalu ada isian singkat, lalu ada uraian. Nah, dari situ kemudian harus ada kunci jawaban. Harus ada kunci jawaban dari PG, pilihan ganda, isian singkat, dan uraian, dan rubrik penilaian. Nah, mungkin dan ada skor nilai, ada konversi nilai akhir, lalu kemudian ada lembaran validasi UAS juga. Harus ada dari masing-masing ujian yang diberikan. Lalu ada rubrik penilaian keaktifan. Rubrik penilaian keaktifan, nah ini ada kriteria penilaian, ada skornya sangat baik, ada cukup, ada perlu untuk perbaikan. Lalu yang paling terakhir itu adalah lembar penilaian deskriptif presentasi keaktifan. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan terkait dengan video perangkat pembelajaran yang saya buat dari RPS yang saya telah masukkan. Untuk itu saya Ghazali Rahman ucapkan banyak terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.